Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah lebih dari 7 bulan kita hidup di dalam ketidakpastian sebagai akibat dari pandemi corona yang melanda dunia. Selain wabah penyakit ini begitu memakan korban nyawa manusia, fenomena ini telah dipolitisasi banyak pihak untuk menciptakan situasi politik yang menguntungkan mereka. Selain itu, krisis ekonomi memperparah keadaan karena banyak pihak yang mengalami penurunan dalam produksi dan pasar yang membuat resesi melanda berbagai belahan dunia. Orang-orang diajak untuk berdoa agar pandemik ini segera berakhir. Namun sampai saat ini, tanda-tanda belum menunjukkan bahwa problema ini akan segera berakhir. Dalam situasi ini, kita mungkin bertanya, apa sesungguhnya rencana Tuhan di dalam peristiwa ini? Pertanyaan ini seringkali begitu mengganggu dan bisa mendatangkan krisis iman bagi seseorang yang tidak mampu mengolah peristiwa hidupnya dan meletakkannya di dalam kacamata penyelenggaraan ilahi. Pada sisi lain, orang-orang yang selama ini melawan Tuhan dan iman memperoleh tempat dan kesempatan untuk menyerang ajaran-ajaran iman dan moralitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita bertanya, apa rencana Tuhan dengan semua fenomena yang menyakitkan ini? Walaupun pertanyaan itu bertubi-tubi dan potensial mengganggu keseimbangan hidup kita, tetaplah kita berusaha untuk mendalaminya dari perspektif iman, sehingga kita akhirnya menemukan sebuah pesan yang membawa kekuatan untuk terus melangkah maju tanpa kehilangan harapan akan keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan. Pada episode ke-77, saya mengajakmu semua untuk merenungkan bagaimana menilai tanda-tanda zaman ini, agar kita semua tetap bisa memikul salib kehidupan ini tanpa kehilangan iman akan Yesus Kristus. Sebagai pengantar refleksi, mari kita membaca Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara, kita semua tentu memiliki pergolakan iman menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang berputus asa lalu memutuskan untuk mengambil jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang lain dalam keputusasaan itu bahkan memutuskan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi percaya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari sisi manusiawi, tindakan mereka itu dapat dirasionalisasi. Namun dari segi penyelamatan umat manusia, tindakan itu adalah sebuah jalan yang secara gegabah dipilih
yang bisa menghancurkan pribadi tersebut, baik secara rohania maupun secara jasmania. Jika demikian, apa sesungguhnya kehendak Kristus dalam situasi yang kita hadapi ini? Bagaimana kita harus bersikap dengan baik, sehingga kita tidak terperangkap oleh situasi lalu membuat keputusan yang salah yang dapat merusak diri kita. Di dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengingatkan para murid pentingnya menilai tanda-tanda zaman. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan itu benar. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu akan berkata hari akan panas, dan memanglah demikian. Semua itu adalah sebuah fenomena alam yang bisa dipelajari. Mungkin kita juga memiliki tanda-tanda alam yang menunjukkan perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan musim yang membuat kita harus bersiap-siap untuk menghadapi masa depan. Mengapa hal tersebut tidak kita terapkan di dalam penghayatan kehidupan rohania? Fenomena yang kita hadapi sekarang ini, di mana pandemik praktis mengubah sama sekali tata kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, bahkan agama, dan berbagai hal lain, kita dituntut untuk merenung secara lebih mendalam. Pertama-tama, marilah kita mengakui bahwa kita mungkin tidak akan pernah sanggup memahami kehendak Tuhan. Namun fenomena ini telah membuat kita berpikir apa yang harus kita siapkan di dalam menghadapi masa depan. Bencana ini telah merenggut begitu banyak jiwa. Berarti kapan saja Tuhan bisa memanggil kita. Maka tanggapan kita adalah pertobatan dari dosa, pembaharuan jalan hidup, dan berusaha untuk menyelaraskan perkataan dengan tindakan, sehingga kita selalu selaras dengan rencana Tuhan. Yang kedua, fenomena ini telah mengubah tata kelola kehidupan bersama, yang menuntut lebih banyak saling pemahaman, lebih banyak aksi solidaritas, lebih banyak pengekangan diri, disiplin, dan berbagai upaya personal yang memungkinkan sesama lebih merasa nyaman. Perubahan diri dalam kehidupan rohania dan jasmania dapat membantu komunitas Kristiani untuk membangun masa depannya secara lebih pasti dan memberi sumbangan bagi kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, karena kita tidak sanggup membaca apa kehendak Tuhan, sikap ketiga yang perlu kita bangun adalah menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian kata Ayub ketika mendengar bencana yang menimpanya secara beruntun. Iman kita tak sebesar iman Ayub, tetapi kita bisa menuruti firman Kristus yang berkata, agar kita berjaga-jaga menghadapi hari depan. Hari depan itu ada di tangan Tuhan, tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Yang perlu kita lakukan adalah berserah diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Saudara, 3 poin ini dapat menjadi bahan permenungan bagi para adorator sekalian, sekaligus mengajak sesama kita untuk turut serta di dalam pesiarahan pewartaan iman melalui doa dan pengabdian. Kita terus mengajak orang untuk bertobat dari dosa, agar hati dan jiwanya dimurnikan, dan kapanpun Tuhan memanggilnya, ia siap menghadapinya dengan penuh kepercayaan diri. Kita selalu berusaha memelihara aksi solidaritas dan semangat penghargaan terhadap sesama. Karena setiap tindakan, tutur kata, dan pola pikir kita besar kemungkinan memberi pengaruh bagi kehidupan orang lain. Maka kita harus bertindak lurus agar layak menjadi instrumen Tuhan bagi kebahagiaan sesama.
Dan akhirnya kita selalu berpasrah pada kehendak Tuhan, agar kapanpun Tuhan memanggil kita, kita selalu yakin bahwa itu adalah yang terbaik bagi kemanusiaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami senantiasa untuk selalu membaca tanda-tanda zaman. Walaupun kami tak sanggup memahami kehendak-Mu, siapkanlah diri kami agar kami selalu membawa warta kebenaran, kapan dan dimanapun, untuk menolong sesama kami menemukan kehendak-Mu. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.